Welcome to my channel Abdul Aziz Rifai Makudi. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan khatib berwasiat. Yang pertama, berwasiat kepada diri sendiri dan berwasiat kepada seluruh hadirin sekalian bahwa marilah kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya, yaitu berupaya melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ketahuilah hadirin sekalian, tidak ada bekal yang paling baik, tidak ada bekal yang paling bagus untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak setelah kita meninggal dunia, kecuali bekal itu yang dinamakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan yang kedua adalah janganlah kita meninggal dunia sebelum kita betul-betul menjadi orang Islam yang baik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan Idul Adha. Ada yang hari Rabu dan ada yang hari Kamis. Kalau yang hari Kamis berarti sekarang ini adalah masuk kepada hari yang kedua, hari yang pertama, dan Jumat, Sabtu, Minggu selama 3 hari kita akan melaksanakan ibadah kurban. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah saat ini adalah sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah.
Kesempatan kali ini kita akan membahas masalah kurban dalam arti yang spesifik yang dihubungkan dengan tanggal dan peristiwa bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, Idul Kurban atau disebut Idul Adha. Kemudian hari-hari tasyrik berikutnya tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Ayat tersebut diperkuat oleh satu hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang berkelapangan harta, mempunyai rezeki yang cukup, namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Ahmad, oleh Al-Hakim, oleh Ad-Darqutni, dan oleh Al-Baihaqi. Dua dalil tersebut menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban. Bagi mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa hukum kurban ini adalah sebagai ibadah yang sunnah muakkadah. Artinya ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Hadirin rahimakumullah. Ibadah kurban adalah wujud dari kesadaran seseorang hamba yang sejatinya tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ingatlah apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang pasrah, tunduk dengan perintah mengorbankan anak yang paling dicintainya yang bernama Ismail. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita agar kita selalu siap mengorbankan harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan waktu kita untuk sholat berjamaah, yang bekerja di kantor, bekerja di pabrik-pabrik, dan dimanapun tempat bekerja. Pada saatnya sholat berjamaah, kita tinggalkan dan kita korbankan waktu itu untuk segera menuju sholat berjamaah. Juga kita korbankan waktu kita untuk menyisihkan, mengusahakan membaca Al-Quranul Karim setiap hari. Kita korbankan waktu tidur kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, dan sebagainya dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Marilah sejenak kita renungkan dialog antara Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dengan Nabi Ismail sebagai seorang anak pada waktu itu yang sangat soleh. Dialog ini syarat atau penuh dengan ibrah tentang bagaimana komunikasi seorang ayah dengan anak dan komunikasi seorang anak dengan ayahnya. Ibrah juga mengenai keteguhan hati dan kekuatan iman, kepasrahan dan
kesabaran. Hadirin sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sayya wa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara wa ya abati fa'al ma tumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, dialog tersebut perlu kita renungkan betapa berat ujian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Adakah ujian yang lebih berat yang dihadapi Ibrahim dan Ismail? Seorang ayah yang mana yang tega menyembelih anak kandungnya dengan tangannya sendiri. Seorang sematawayang yang sangat lama dinanti-nantikan dan dirindukannya. Seorang anak yang sangat diharapkan untuk melanjutkan estafet perjuangannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah perintahkan agar putranya itu yang bernama Ismail agar disembelih dengan tangannya sendiri. Sungguh sangat berat ujian ini. Ujian yang dihadapi Ibrahim dan Ismail sangatlah berat. Namun karena kekuatan imannya yang sangat luar biasa, maka Ibrahim dan Ismail siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran. Hadirin sekalian, akhir-akhir ini ada sedang viral di medsos kisah seorang nenek yang sudah tua dan dikenal di kampungnya, disebut sebagai Mbah Poinem. Sangat miskin, rumahnya reot dan kondisinya sangat memprihatinkan. Tetapi di balik itu, dia adalah seorang yang setiap tahun tidak luput berkorban seekor kambing ataupun domba. Hadirin sekalian, karena nenek tersebut dia tahu dan sadar bahwa betapa besarnya keutamaan ibadah berkurban. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, setiap helai rambutnya dan bulunya hewan yang dikurbankan itu adalah satu kebajikan, dan dosa orang yang berkorban diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah binatang kurban yang disembelih itu jatuh di tanah. Betapa cepatnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang berkurban. Begitu cepatnya pengampunan sebelum darahnya sampai ke tanah, Allah sudah mengampuninya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini masih ada beberapa hari lagi bagi bapak-bapak, saudara-saudara kita yang belum berkurban, yang belum mendaftar dan ada rezekinya. Marilah kita laksanakan. Masih ada waktu,
mumpung kita masih hidup, kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih sehat. Tahun depan belum tentu kita masih hidup. Sekali lagi, marilah kita sholat dan kita berkurban. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minin wal muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.